warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doja Setia dengan NIM 12.11.18.136 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai upastatin nomor 4. Di sini saya akan bacakan dulu soalnya. Soal nomor 4, sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasikan pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang telah standarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel berikut. Ketahui oleh tabulasi ini. Nah, terus diminta ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Oke, sekarang kita akan berbagi untuk buka papan tulis untuk melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doja Setia dan saya di sini akan menjelaskan tadi udah dijelasin sama soalnya, yaitu nomor upastatin University itu nomor 4. Pertama, ini kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, terus di sini diketahui juga untuk H0-nya itu adalah nilainya M1 bersama dengan M2 bersama dengan M3. Yang dimana hipotesis awalnya itu adalah nilai median nilai median skor ujian siswa di ketiga metode sama. Lalu untuk H1-nya itu minimal harus ada tanda satu tanda sama dengan akan tidak berlaku pada H0. Sehingga kita mendapatkan hipotesisnya itu adalah nilai median skor ujian siswa di ketiga metode adalah beda. Nah, pertama kita bikin dulu statistik ujinya. Statistik ujinya ini pertama kita buat tabelan dulu. Tabelnya ini tadi udah ada di soal, nah saya tulis lagi. Nah, sekarang di sini kita merankingnya dulu. Rankingnya itu seperti apa? Kita merankingnya dulu dari nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil kita ranking sampai nilai yang paling besar. Sekarang kita lihat dulu di sini. Di sini nilai rank yang paling kecil adalah 61. Berarti ini adalah rank pertama, ini rank 1. Lanjut lagi, kita lihat lagi untuk rank kedua. Itu di sini yang paling kecil itu ada 66. Berarti ini adalah rank kedua. Terus lanjut lagi, di sini yang terkecil lagi itu ada 67. Ya 67 itu berarti ini yang 3. Lanjut lagi, yang kecil lagi itu ada 68, berarti ini keempat. Lanjut lagi ada 69, ini kelima. Lanjut lagi, sekarang berarti udah kepala 7. Kepala 7 itu berarti ada 70 nggak? Ada, ini 70 berarti ini 6. Berarti sekarang 71 itu 7, 72 itu 8. Terus langsung ada 73 nggak? 73 nggak ada ya, ada yang 74, yang 9. Terus 75 itu juga nggak ada, adanya langsung lompat ke 79, berarti ini 10. Terus berarti sekarang udah kepala 8 ini ada 80, 11. Terus 81 ada 12, 82 ini ada 13. Terus itu ada 84, ini ada 14. 85 ini 15. 86 itu ada di nggak ada ya kayaknya 86 nggak ada, kita lompat berarti ke 87. 87 berarti ini ke 16. Terus 88 ini 17. Oh sorry, ini ada 83, berarti kita berarti kan tadi kita start itu 80-nya, berarti 14. Nah, jadi ini juga harus benar-benar memperhatikan juga, jangan sampai ada yang kelewat sama sekali. Karena kalau misalnya ada yang kelewat itu bakal mempengaruhi ke hasilnya. Jadi berarti di sini kita 83 itu kita ini berarti kan 13, 14, 15, 16. Ini 17. Sekarang berarti 88. Ini 88 ini berarti jadi 18. Lanjut lagi
lagi, berarti 89. Itu 89 ada di 89 kayaknya nggak ada deh. Ya nggak ada, berarti lanjut ke 90. 19. Nah, dari sini udah dapat rank-ranknya ini. Sekarang kita jumlahin seluruhnya. Setelah kita jumlahin seluruhnya, itu berarti rank yang pertama 16 tambah 19 tambah 17 tambah 5 tambah 20 tambah 13. Dan itu tadi udah saya hitung, dan hasilnya itu bakal jadi jumlahnya adalah 90. Lanjut lagi, yang di 2 itu dijumlahin semuanya, totalnya itu udah 40. Lanjut lagi, yang terakhir itu kalau dijumlahin semua itu ada 80. Udah, dapatlah total dari semuanya ini. Nah, kalau tidak kita perhatiin, di situ tuh nggak ada ties ya, ataupun yang kita sebut adalah nilainya sama. Berarti di sini sama sekali kita tidak. Nah, di sini berarti kita harus masukkan ke rumus ini. H sama dengan 12 per N besar, itu berarti jumlah banyaknya datanya ada berapa, banyaknya datanya ditambah 1, terus eksponen I dari 1 menuju K dari RI per N kecil I dikurangin 3 dikali N besar plus 1. Nah, untuk penulisan rumusnya maka seperti ini. Dari sampingnya. Berarti kalau untuk penulisan rumusnya pertama kan 12 per N besar itu 20 dikali 20 plus 1 dikali ini kan jumlah ini semua, berarti RI nya ini berarti ada 90 kuadrat per NI nya ngelihat dari data yang pertama, itu berarti jumlah banyaknya datanya itu ada 6. Ini kan dikurang, ditambah dulu sampai akhir, sampai ini berarti ini 40 kuadrat per 8 ditambah ini berarti lagi 80 kuadrat per 6, terus dikurang ini dikurang 3 dikali sama N besar, berarti kita punya nilai 20 ditambah 1. Dari hasil ini kita bakal menghasilkan nilainya itu untuk H-nya itu adalah H sama dengan 72,96. Nah, dapatlah nilai H-nya itu 72,96. Sekarang kita untuk mencari daerah kritisnya itu sendiri. Nah, untuk daerah kritisnya itu sendiri, kita mencarinya itu pertama, ini karena sampelnya itu lebih besar daripada 5. Jadinya kita menggunakan uji chi-square, yang dimana taraf keaktifan itu alfanya itu ada 5%, atau bisa kita bilang 0,05. Lalu F nya itu N-1 itu berarti ada jumlahnya ini ada 3, berarti 3 dikurang 1 untuk derajat bebasnya itu berarti ada 2. Berarti di sini untuk nilai H-nya untuk kita melihat di dalam tabelnya itu dari 0,05 sampai ke 2. Nah, itu tuh nilainya bakal menghasilkan kalau misalnya di tabel itu adalah 5,991. Nah, berarti kesimpulannya untuk kriteria ujinya ini, H-nya itu akan tolak H0 jika H-nya bakal lebih besar daripada 5,991. Sedangkan tidak tolak H0 jika H-nya itu lebih kecil sama dengan 5,991. Nah, kita bisa menyimpulkan nih dari sini H-nya aja kita mendapatkan nilainya itu adalah 72,96. Berarti H itu kita bisa simpulin 72,96 itu nilainya lebih besar 5,991. Berarti kita bisa menyimpulkan itu tolak H0, karena berarti kesimpulannya adalah pada taraf nyata 5% cukup bukti bahwa nilai median skor ujian tersebut skor ujian terstandarisasi untuk setiap mahasiswa itu berbeda, karena udah bisa kita simpulin juga dari data-datanya itu nilainya hanya itu besar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.